Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku. Ayo kita sama-sama curhat gara-gara rungkat IHSG hari ini closing di bawah 6.000 ya. 5% apa karena apakah aku baru sempat buka nih. Jadi teman-teman, hari ini itu 5%, tadi aku diupdate sama temanku yang ada di sekuritas. Jadi 5% itu karena Moody itu ngeluarin statement outlook negatif. Intinya sih bla 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 gitu ya. Intinya dia kagak percaya sama Danantara, intinya mah begitu. Karena dianggap Danantara adalah perusahaan investasi dengan track record yang hampir nggak ada karena perusahaan baru dan terlalu berafiliasi sama pemerintah kita. Dianggap, intinya mereka mempertanyakan, lu beneran profesional nggak sih Danantara sebagai perusahaan investment. Intinya begitulah kalau bahasa beritanya di di kayak bahasa tongkrongan gitu loh. Nanti juga kalau lu rugi, buntut-buntutnya di top upin pemerintah gitu. Jadi Moody-nya tuh begitulah statementnya gitu. Jadi ya ini kan sebenarnya hanya melengkapi dari sekian banyak ketidakpercayaan publik yang termasuk kita netizen gitu kan kepada kepemerintahan sekarang gitu ya. Saya tidak bermaksud menjelekan pemerintah, cuma ngomongin fakta gitu ya. Karena gimana pun kan kita rakyat ya, kita nurut sama pemerintah gitu, tapi kan tidak membuat pemerintah selalu benar. Ya dari dolar kita udah tinggal 50 perak lagi, 18.000 tadi saya lihat, 17.950 gitu. Jadi mulai nih gitu kan. Kita sudah turun, berarti ini hampir, kan kita 9.000 ya. Ini kalau kita 4.500 kan 50%, berarti ini udah 30% ke atas kan kita ya, di 30%. Menurut saya sih bursa efek kurang, nggak ada kerjanya untuk meminimalisir kekhawatiran kita kayaknya gitu. Mungkin keder juga bursa efeknya. Keder seperti kita sama aja. Yuk daripada saya ngoceh terus gitu ya, kita ngelihat IHSG dulu coba yuk. IHSG. Inilah teman-teman, drum roll please. Ya, yang kita takutkan akhirnya terjadi juga. Ini sebenarnya belum terlalu kelihatan kalau di bulanan ya, bahwa closing di bawah 6.000 hari ini. Gitu nih kalau kita ngelihat MACD-nya. Nih MACD-nya yang di atas ya. Ini biasanya MACD ini kalau saya senang buat ngelihat momentum. Ini bisa kelihatan banget kalau daya jualnya tuh makin besar. Jadi intinya makin kuat downtrendnya gitu ya. Histogramnya makin panjang gitu. Jadi kayaknya kita masih jauh dari harapan saya kemarin, moga-moga mentok di 6.000 terus kita mantul. Kayaknya harapan tinggal harapan gitu ya. Nih. Kemarin ini kan saya ngarepnya di 6.000 kan mantul nih yang di sini gitu. Ternyata kayaknya sih yang sekarang di sini tidak akan terjadi kayaknya gitu, karena sentimen kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dolarnya kayak begitu, presidennya ya dari pemerintah nggak jelas, terus ketidakpercayaan asing luar biasa sepertinya sama kita gitu ya. Dari kemarin mungkin kalau teman-teman sempat ngikutin di TikTok juga, aku lihat aja di TikTok gitu kan, yang di Economist bikin bikin artikel itu kan tulisannya Presiden Prabowo jeopardize ya kemarin bahasanya tuh. Jadi kayak bukan menyabotase siapa ya, kayak menghalangi kemajuan kita gitu, membuat bukan menghalangi kemajuan, apa sih kemarin bahasnya, pokoknya intinya menurut The Economist kebijakannya Prabowo membawa Indonesia mundur gitu ya, dari kayak kebijakan kan pers dan segala macam dilihat dari banyak aspek, bukan cuma IHSG doang. Anyway gitu ya, urusan market kita nih hari ini kita lihat teman-teman, candlenya merah menyonyor, udah patriotik banget itu candlenya ya, patriotik mau terjun payung gitu. Jadi kalau menurut saya hari ini fresh breakdown di bawah 6.000, kita tunggu besok sih kalau menurut saya ya turun lagi. Pasti candlenya sangat mungkin besok begini, sebentar saya tarik dulu. Nih, sangat mungkin besok candlenya kan begini nih, di bawah 6.000-nya beneran. Tuh kalau kayak begitu berarti kita udah resmi gitu ya, resmi di bawah 6.000, dan tujuan berikutnya seperti yang saya selalu bilang kemarin adalah di 4.500. Nih kita lihatnya di bulanan. Kita abis ini 6.000 kalau beneran terjun payung, dan kayaknya terjun payung, kita bakal kemana? Ini bakal ke sini. Nih, ini adalah level 4.000
4.600 sebenarnya di sini ya. Cuma kayaknya kalau 4.600 itu tanggung gitu. Jadi antara 4.500 sampai 5.000. Tapi menurut saya sih 4.500 lah. Ujungnya tuh 4.500. Itu waktu Covid sebenarnya kejadiannya. Jadi di tengah yang lain pada baik-baik aja, negara kita pada nggak tahu gimana, kita tiba-tiba balik ke level Covid kita gitu ya. Jadi ini bukan pertanda baik sih. Maksudnya kalau saya sih ini sekarang posisinya hari ini saya cut loss 2, Akra sama apa tadi, Harta. Akranya kena stop loss, Hartanya karena saya udah enak aja gitu liatnya, jadi saya cut loss. Udah. Terus hari ini saya beli rekomend saya yang ada di channel biru, NEST sama apa tadi, Cimori. Ya, saya lihat banyak perusahaan yang apa tadi, consumer non katalis kalau nggak salah. Jadi barang-barang consumer non katalis itu apa ya tadi ininya, saya lupa translate-nya apa, translate Indonesianya. Tapi intinya kebanyakan yang naik saham-saham consumer kayak MAPI itu juga kayaknya lagi nunggu koreksi. Tapi tentu saja semua balik lagi ke ISG gitu ya. Jangan terlalu berharap karena ISG-nya kayak sekarang. Jadi ya lebih wait and see lah. Saya mungkin kayaknya kalau nggak trading sama sekali, sayanya nge-live begini agak awkward ya gitu. Tapi portofolio saya yang gede udah saya freeze. Tapi kalau yang kecil kan sayanya ngomong sama kalian terus nggak beli sama sekali, kayaknya rada aneh gitu. Jadi mungkin saya mungkin cuma kayak nanti posisinya cuma kayak 20 atau 30% yang dimasukin ke market, hanya untuk biar saya in touch aja sama market gitu ya. Kira-kira begitulah. Jadi saya sarankan teman-teman jangan terlalu agresif dulu gitu ya. Ya udah dari kemarin saya bilang jangan terlalu agresif. Enggak, tapi ini serius karena menurut saya koreksi 30% itu a big thing gitu ya. Apalagi yang lain baik-baik aja. Market yang lain boleh dibilang yang lain tuh pada happy cuan, ya ampun pada happy. Terutama misalnya kayak di energi kan, apa gara-gara perang dan segala macam. Kemarin kan saya juga, kita fokus ke energi saya ya gitu kan. Fokus ke energi kan karena alasannya juga perang gitu kan. Di market lain tuh yang lain baik-baik aja. Kalau dia nggak bikin kebijakan satu pintu bla 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 juga kita tuh baik-baik aja, harusnya nggak begini-begini banget gitu kan reaksi market. Jadi ya anyway, menurut saya ini kita udah nggak bisa nyalahin Trump, udah nggak bisa nyalahin apa lagi ya, terutama Trump ya, apa regional lah, bukan Trump gitu ya, perang Irak gitu, karena perang Iran atau Irak ya pokoknya perang ini gitu ya. Karena kalau perang ini bermasalah semuanya bakal acak adul. Karena kan yang hidup di dunia ini bukan cuma kita doang. Market kan nggak cuma ISG, malah ISG itu market yang kecil gitu ya sebenarnya. Buktinya yang lain baik-baik aja kok, kita doang yang ketempleng-templeng begini kan berarti kitanya gitu. Jadi kita harus fokus ke ke dalam negeri. Bisa dipercepat nggak sih 2029? Iya, takutnya jadi lagi nanti 2029, kayak nggak tahu, negara ini sering kocak gitu kan. Nih tadi Kak Cipitin nanya nih, Pegas dilepas enggak ya? Belum, nanti lihat situasi. Nes dapat 464 dijual lagi 482. Oke lah Kak. Ya, aku Nes tadi dapat berapa ya? 4. Lupa aku, yang ada di channel biru. Tadi pagi baru aku share ya. Akra pada udah naik ya. Tadinya itu saya milih Akra Kak, karena dia tuh stabil berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan 1,5 tahun terakhir. Maksudku tuh tadinya untuk menyeimbangkan portofolio biar tidak terlalu volatile. Ternyata malah dihajar satu pintu itu, bubar semua yang energi. Saya nggak tahu nih Pegas apakah akan ikut bubar atau enggak gitu ya. Sebenarnya ini sangat disayangkan sih. Entahlah, aduh stres saya lihatnya. Bukan stres gimana sih, kayak kesuh aja gitu loh ngelihatnya, aduh. Kakak, kalau stok saham sudah cut loss semua di pasar, sekarang mending nunggu dulu apa bagaimana ya Kak? Kalau mau wait and see dulu Kak, nggak apa-apa ya. Atau misalnya market masuknya dikurangin, jangan sampai kayak 100% di market, kayak misalnya masukin 25% aja. Kan ada yang kalau nggak di market terus kamu jadi nggak in touch sama market, nah itu. Waduh, DSSA salah klik beli, wadadah. besok jual, udah nggak usah kebanyakan IU, besok jual kalau masuk DSSA ya, aduh. BBRI gimana Kak? Nural nih, Nural Finandi ya. Sorry kalau salah tadi baca namanya, buru-buru. Jadi banking teman-teman, seperti yang aku selalu bilang dari kemarin-kemarin gitu ya, posisiku di banking ini tidak optimis saya itu sama banking ya. Menurut saya BRI ini OTW 2500. Ini bentar, masih loading dari tadi. Ayo dong. Jadi BBRI itu menurut aku belum nggak ada yang menarik ya, banking semuanya itu udah downtrend udah lama, 2,5 tahun terakhir. Ini kok ngambek ya BRI-nya ya? Coba diganti BCA, keluar nggak dia? Nah, tuh keluar BCA ya.
Bentar Kak, BRI-nya lagi ngambek, tapi intinya BRI-nya tuh menuju 2.500 Kak. Kalau yang belum beli sih saya saranin nggak usah beli. Nih kan tuh BCA menuju 5.000 ya, BNI itu menuju 3.500 Pak ya. Ntar coba kita lihat. Enggak, baru mau breakdown ya. Udah OTW. Ya kalian kalau breakdown iya sih ke 3.000 ya. Sekarang udah 3.500. Baiklah ya, BMRI. BMRI itu nunggu 4.000-nya jebol kalau nggak salah kemarin. Ini udah jebol belum? Nah, udah OTW ya. OTW. Udah 4.050. Itu kalau jebol 4.000-nya ya tujuan berikutnya 3.000. Gitu. Jadi memang kok BRI-nya ngambek sendiri sih? Jadi memang ini nggak ada yang bagus muka banking kita gitu ya. Saya pribadi sih menganggap ini tuh harusnya pemerintah tuh resah. Karena secara ya bukan teori ekonomis ya, kayak bukan teori market juga, tapi kayak sesuatu yang diyakini di market gitu ya. Saya sendiri belajar ya dengar di mana gitu teori ini. Jadi banking itu teman-teman itu adalah indikator indikator leading tuh, jadi indikatornya jebret duluan baru realnya ngikut gitu, real marketnya ngikut. Jadi kalau mau terjadi krisis atau pokoknya masalah ekonomi lah ya gitu, ekonomi tidak bagus gitu, itu biasanya bankingnya kehajar duluan. Kayak sekarang ini banking itu kan udah 2,5 tahun jelek gitu. Itu kenapa banyak yang khawatir akan terjadi krisis. Ada yang bilang 98 keulang bla bla. Itu sebelum dolar kayak sekarang terbang ke angkasa gitu ya. Karena banking kita udah jelek udah lama gitu. Jadi kalau mau terjadi krisis tuh bankingnya jelek duluan. Nanti kalau misalnya kita lagi krisis, begitu bankingnya recover, itu biasanya nanti 6 bulan akan diikuti oleh real marketnya. Biasanya gitu. Jadi maksud saya ini banking kita udah tiarap kayak begini. Ini adalah rekor banking kita terburuk dalam selama IHSG itu ada. Nggak percaya lihat chartnya. Saya bukan nakut-nakutin gitu ya. Saya sendiri tidak suka ngomong begini gitu, tapi faktanya seperti itu. Kita lihat BCA wis. Ayo. Kayaknya lagi ngambek nih. Ya nih, lihat BCA. Kita hapusin garis-garisnya ya. Iseng aja kita mau lihat yang lama gitu ya. Ini ini bulanan teman-teman. Jadi ini di sini nih 2007 ya. 2007 ya. Aku cuma mau teman-teman perhatiin tuh ini garis yang hitam ini namanya MA60 bulanan gitu ya. Jadi MA60 itu rata-rata pergerakan harga dalam 60 bulan, berarti 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun terakhir dari 2007, lihat ini grafiknya. Banking itu tidak pernah di bawah MA60 bulanan, hampir nggak pernah. Cuma ya ini bahkan waktu COVID aja nggak nyampe, cuma di MA20 gitu ya. Sekarang kita udah 1 tahun di bawah MA60 bulanan. Menurut saya sih ini ya sesuatu yang penting ya gitu untuk dinotis. Nggak bisa berlaga baik-baik aja, tenang, saham naik turun. Jangan kasih argumen-argumen sorry ya, kayak orang pasar begitu, tolong dong gitu ya. Kalau toh Anda mau meyakinkan ekonomi bagus, nggak begitu ngomongnya gitu ya. Sekarang orang desa aja dibilang orang desa nggak pakai dolar aja kagak percaya kan gitu loh. Padahal taruhan kita masih sedikit yang bisa bahasa Inggris dan segala macam. Tapi ayolah, argumen kayak gitu, ini zaman udah maju, rakyat udah pinter, kayak begitu pada nggak percaya gitu ya. Kalau toh mau bohong-bohong yang tolong yang pinter gitu ya. Jangan menghina rakyat kita kayak begitulah. Icon masih bisa naik nggak Kak? Coba kita lihat. Ini saya jarang lihat nih sahamnya Icon. Saham oposisi Icon. Wow, ini hati-hati ya, saham bandit ini. Tuh lihat. Kalau acak adul begini biasanya dia banyak corporate action. Ini di bulanan sih. Tapi oke lah, di bulanannya naik 6 candle terakhir. Ini sekarang lagi di MA20. Ya ini bagus mingguannya. Cuma balik lagi hati-hati tuh likuiditasnya goyang-goyang ya. Dia sering sampai flat begitu, nggak ada aktivitas. Hati-hati sama saham-saham kayak begitu. Gini Kak, Icon ini menurut saya ada potensi naik lagi. Ya sangat mungkin ke 140. Nih 140 tuh di sini. Nih 140 tuh di sini. Mana sih? Mbak Anggi error. Nah tuh di situ ya. Tapi yang jadi masalah dengan Icon ini adalah likuiditasnya. Nih lihat kalau yang aku buletin itu ya, likuiditasnya ini jelek Kak kalau kayak begini. Saya terus terang di market yang lagi kayak sekarang gitu ya, gonjang-ganjing kayak sekarang,
masuk di saham yang likuiditasnya goyang-goyang kayak begini, saya nggak ada nyali terus terang. Jadi kalau saya skip karena alasan likuiditas gitu. Oke, tapi kalau misalnya nanya Icon ada potensi naik, nggak ada. Potensi naik ke 140 dan sekarang lagi di support. Itu tempat yang bagus buat beli sebenarnya sekarang ya. Lagi ada di support. Bisa TP di 140, stop lossnya di bawah 100. Mungkin ya 97 oke lah. Itu udah bagus, dapat 1/2 gitu. 1/8 kayaknya, 1,8 gitu. Ya, untuk Icon begitu. Kak Redval, bener kata si Wawa menghancurkan negara dengan melemahkan mata uangnya, sekarang Indonesia hancur. Ini ya sebenarnya sedih sih. Saya terus terang rada-rada stres ngeliatin USD. Apa duit saya convert ke dolar gitu ya. Gaya bener kayak duit gue berapa gitu. Geblek. Ganti kedua BGN. Ya, terus katanya disatronin ke jagung kan BGN-nya. Entahlah. Kayaknya sih drama juga. Kebanyakan drama. Elah deh. Kalau mau bikin kita percaya kan gampang kan, stop MBG, sahkan undang-undang perampasan aset, oh market pasti happy sekali kayak begitu gitu kan, tinggal ngeliat nanti gimana gitu. Ini mah kebanyakan drama, ini telenovela, dramanya udah actingnya jelek, dialognya jelek gitu kan. Emang bener presiden bisa akan diculik? Waduh, nggak tahu siapa yang nyulik ya, saya nggak ngomong gitu. Culik alien. Nggak tahu kalau itu mah ya. Kayaknya mah nggak bakal diculik. Yang tukang nyulik kan ini Besti. Ya udah disuruh megangin map nurut, jadi nggak diculik kayaknya mah ya. Tenang aja. Apa nih? Nes. Oh tadi udah ya Nes. BBRI udah. Galau-galau mania nih. Ya nih pada kita cari temen nongkrong. Kak Antam dong. Udah ini bling-bling tuh udah hancur dari kemarin-kemarin. Ya saya aja cut loss kemarin. Cut loss apa ya? MDKA saya, bukan cut loss sih. Jadi saya keluar duluan BEP, break even point. Jadi impas gitu jual. Udah ya. Bling-bling dilupakan ya, Antam ya. Jadi semuanya ya dilupakan, Antam, MDKA, emas, Archie. Udah jelek, udah. Jangan maksa. Kalau udah jelek tuh udah, jangan ditungguin Kalimantul nggak begitu ya. Nanti tambah kacau nanti gitu ya. Harus kita kadang di market tuh harus menerima kenyataan kalau saham yang kita sukai gitu ya, terus ternyata jadi buluk nih kayak begini. Jadi lupakan, jangan dikaitkan dengan emas lalu naik lah, dengan misalnya emas lagi bagus lah, bla bla segala macam. Jangan dikaitkan. Jadi harus parameter utamanya harus grafik saham itu sendiri gitu. Dan sekarang Antamnya ini baru fresh breakdown hari ini. Ini berapa nih? 3.000 ya, 2.900. Nah itu nih yang garis ungu. Ini 2.900, ini tadinya support lama dari Juni 2025 dari sini ya. Hari ini jebol. Jadi ini penting. Kayaknya kalau udah jebol fresh breakdown begini bakal cium ke bawah gitu ya. Jadi tolong yang masih punya bling-bling jangan keras kepala, nanti dibawa menyelam itu karena ini dari sini 2.600 jatuh ke 2.000 tuh gampang. Nih 2.000 tuh di sini. Nih jatuh ke 2.000 tuh gampang ya. Nih 2.000-nya di sini. Jadi kalau kamu nggak mau cut loss, ya nanti ke 2.000 gitu ya. Ya kalau terus argumennya ya dikasih dividen bla bla ya itu terserah. Tapi kalau buat saya nyangkut kayak gitu berkepanjangan saya nggak suka sih. Begitu. Waktunya jadi investor sejati. Kak Anggi tolong DSSA gimana? DSSA ini dilupakan ya. Teman-teman tolong ya. Ini DSSA nih terjun payung nggak pakai parasut. Masih OTW terus turun. Hari ini hijau kah? Nah, hijau. Ini nggak ada artinya hijau kayak begini, nggak ada artinya teman-teman ya. Tetap secara ketiga hari ini hijau kan DSSA. Itu nggak ada artinya kalau menurut saya. Tetap secara prinsip gitu ya, DSSA ini akan terus melemah dan belum kelihatan belum kelihatan pembalikan sama sekali gitu ya. Masih jauh dari pembalikan, ini tuh pisau jatuh gelundung yang nggak jelas mau kemana gitu ya. Jadi tolong jangan maksa gitu. Kalau ke 50 gimana gitu ya. Jadi aku bukan nakut-nakutin, cuma maksudnya kalau di secara teknikal itu kalau kita sudah tahu sebuah saham itu downtrend kayak begini gitu. Downtrend itu kan berarti ada low yang lebih rendah gitu kan, ada high yang lebih rendah. Ini kan low-nya nih, udah begini kelihatannya ya, gini nih. Nah, set, shoot gitu kan ke bawah gitu. Kalau udah kelihatan pola downtrend itu udah jangan maksa baliknya kapan enggak, diemin aja sampai dia memperlihatkan pola uptrend gitu. Jadi didiemin aja, nggak usah ditungguin kapan jadi uptrendnya gitu ya. Apalagi marketnya lagi kayak gini. Basic material di buy asing nih Bang Hendra. AMMN dong Kak. AMMN ini juga sama ya, buluk nih.
Kayaknya sekarang justru ini teman-teman. Kalau kemarin kan saya excited sama yang yang industri eh, energi. Nah, gitu kan. Sekarang ya energi buluk semua. Ya, termasuk nyawit, termasuk apa segala gitu ya. Karena ya emang lagi kayak begini marketnya. Sebenarnya kalau menurut saya energi di kita ya, kenapa jelek sahamnya itu lebih ke unsur dalam negeri. Gitu ya. Karena sebenarnya di luar itu bagus kan, oilnya bagus, saham-saham yang komputer segala macam bagus, yang chipset karena harganya pada susah kan. Itu kan ternyata chip komputer itu ternyata turunan dari minyak bumi bla 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 gitu loh. Jadi karena kita masih drama gitu kan, masih ada perang gitu. Jadi itu cukup mengganggu. Jadi akhirnya mahal, harga komputer mahal gila gitu kan sekarang. Gitu. Jadi ya itu tapi di luar gitu, tapi di dalam sini gitu ya kita kan ada kebijakan satu pintu pada kita tidak tidak ikut menikmati apa yang terjadi atmosfer regional ini, kita kagak kebagian gitu kan. Kemarin saya dengan PD-nya fokus di energi kan karena saya pikir ini perang, kita kan pasti ngikutin luar kan gitu, atmosfer investasi kita. Tahu-tahu lah ada kebijakan begitu. Jadinya kitanya ya itu tadi tidak menikmati atmosfer yang ada di luar gitu loh. Terlepas tentunya kita berempati, saya tidak setuju dengan perang dan segala macam, tapi sebagai orang yang memanfaatkan di market tuh kita kan jadi nggak kebagian cuan gitu loh ya. Udah titik support semua waktu pasang di bumi 148 tuh kan, bumi ke 150 kan. Ini Bang Endra, ayo mana Bang Endra yang nungguin bumi di 150. Nih diselesain dulu AMMN-nya. Tadi ada yang nanya, ya Allah. Ngoceh mulu saya ngoceh. Nih hari ini udah downtrend ke AMMN kayak begini ya di mingguannya. Tolong jangan dibeli teman-teman. Udah di let go. Kalau bisa jauh-jauh sama yang energi deh ya. Kalau saya sekarang jauh-jauh sama yang di energi. Oke. Terus tadi kita mau ngomong? Udah lupa saya. Bumi. Nah tuh siapa tuh ngomong bumi OTW 50. Aduh sayangnya saya setuju sama kamu ya. Jadi gini teman-teman ya, ini 150 ini supportnya bumi. Ini kelihatan kan, ini dulu di sini support, sini support gitu kan, ini support. Nah ini sekarang menguji support, bahasanya kan begitu 150. Tapi menurut saya ini bakal jebol gitu ya. OTW itu saya setuju tuh sama masnya, kalau mau beli bumi di 50 ya, di 50. Terus jangan dipikirin misalnya dia nggak gerak 3 tahun, diemin aja gitu ya, nanti jual misalnya di 100 biar beggar gitu kan. Kalau belinya di sekarang nih, kamu berharap kayak kita trading kemarin ala-ala Konglo gitu, berat bumi ini ya. Jadi udahlah ya balik lagi kita harus menerima kenyataan bahwa Konglo tuh udah nggak segacor yang kemarin. Menurut saya udah ganti sesi, atau paling enggak mereka belum saatnya untuk dibeli. Konglo Bakri, Konglo PP itu kan semua bunuh diri semua itu kan ya, cuan. Terus apalagi tuh bukan MDKA, apa sih, MDIA ya, CDIA. Nah tuh ya, jadi tolong menerima kenyataan wahalnya netizen gitu ya. Yang punya bumi di AVG 400 gimana mental aman? Aduh ya, jadi gini loh teman-teman, makanya ini perlunya belajar belajar bikin trading plan, belajar mengeksekusi trading plan gitu. Jadi kalau kita milih saham itu nggak ada yang 100% benar gitu ya. Kalau kamu ngikutin rekomendasi aja banyak yang salah terutama sejak Maret kesini. Waktu Februari masih nggak apa-apa gitu, makin kesini market kita makin tidak stabil gitu. Sebenarnya waktu cuma perang Trump tuh kita masih rada oke lah gitu. Makin kesini sebenarnya kebijakan lokal sendiri yang bikin kita jadi makin tidak percaya dengan market, jadi makin tidak percaya gitu ya. Apalagi ya saya ngomong, intinya saya kemarin tuh juga punya bumi kan. Kalau yang ngikutin udah lama, saya juga beli bumi kemarin. Saya terakhir beli bumi mungkin di 250-an lah gitu. Akhirnya saya cut loss di dekat-dekat 200 gitu ya, sekitar 210 gitu. Jadi everybody make mistake, semua orang membuat kesalahan termasuk saya gitu. Saya punya PTRO tadinya, waktu Desember saya beli PTRO 11.000, saya 10.950 sih gitu ya. Akhirnya cut loss di 9.500. Tapi sekarang PTRO-nya 5.000 gitu ya, 4.000 sekian gitu lah ya, di 4.000 gitu. Jadi poin saya adalah kalau berbuat kesalahan itu semua orang. Kamu mau berapa lama di market juga pasti berbuat kesalahan. Akan ada momennya kamu beli market tiba-tiba berbalik kayak sekarang kan. Yang alumnus MSCI 2 kali trading halt kemarin, kita udah paham banget rasanya kayak apa. Itulah fungsinya trading plan gitu ya. Kenapa harus ada cut loss-nya? Kenapa lot itu dihitung dari awal? Supaya kerugian maksimal tuh kita sudah tahu gitu. Kalau terjadi ternyata kayak sekarang nih marketnya balik gitu kan, cut keluar gitu kan. Jadi kitanya tuh nggak drama gitu loh, nggak trading penuh dengan penantian hanya karena kita nggak mau cut loss
gitu ya. Jadi itu pentingnya kayak pelajaran mahalnya yang kita bayar di suasana kayak begini tuh ya begitu, harus belajar cut loss, karena pasti yang nggak cut loss tuh bakal ya kan paling nggak enak itu kan menunggu tanpa kepastian, asik ya. Jadi ini kayak kita kayak cewek nungguin ketidakpastian gitu ya kalau orang nyangkol gitu, nyantol di saham gitu ya. Itu tuh biasanya karena tidak punya trading plan dan nggak punya money management. Oke, jadi kalau kalian mau belajar dua itu nih aku ajarin di kelas aku ada gitu ya. Fokusnya kedua itu, trading plannya full pakai teknikal, pakai chart kayak gini, sama money management. Itu dua hal itu kalian harus punya. Aku baru upload VT juga tuh, ngasih tahu cara ngitung lot di profile aku, lihat kayaknya 2-3 VT terakhir, dilihat aja masih di paling atas. Ya aku harap itu berguna karena buat diterapin biar teman-teman kalau nentuin lot saham nggak pakai feeling. Gitu ya. Jadi yang tertarik, ini kelas aku 3 bulan. Kelasnya teknikal, aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Aku tipenya jangka menengah, jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Oke, jadi ini market lagi jelek, saatnya bikin senjata baru gitu kan, biar nggak unyu-unyu banget lah gitu ya ke market. Karena terus terang kamu bisa baca sedikit, bisa analisa atau bisa baca market aja itu kayak begini nih. Saya tuh sakit kepala hari ini ya. Jadi agenda saya hari ini tidak saya lakukan karena sakit kepala. Masa ISG turun 5% begitu aja kayak adem-adem baik gitu, kayak ini turun 5%. Zaman dulu mah nggak ada cerita kayak gitu. Zaman dulu tuh saya selalu bilang 2% lah kalau menurut saya. Ini bukan kayak scientific, cuma menurut saya doang. Pokoknya kalau di bawah 2% masih oke, berarti koreksi biasa. Kalau di atas 2% itu biasanya something happen, ada yang terjadi. Apa gitu, nanti kita cari gitu. Ya, kalau sekarang 5% kayak tunggu aja, kita juga tahu kenapa 5% gitu kan, ternyata Moody bikin statement bla bla tentang Danantara gitu kan. Jadi memang ya ini masa paling tidak enak di market selama saya 10 tahun di market sih menurut saya. Sebenarnya kalau masalah koreksi, masalah merah, masalah banyak masalah lah ya, namanya orang hidup gitu kan, termasuk pemerintah kita itu sebenarnya selalu ada. Bahkan negara adidaya juga masalahnya banyak. Yang jadi masalah tuh bukan kita mengharap gak ada masalah, yang bikin kita nggak percaya ini kan, ini ada yang ngurusin nggak sih ini masalah, ada yang mikirin nggak, tahu nggak kalau ini bermasalah gitu, maksudnya ada masalah tuh tahu nggak gitu kan. Sebenarnya yang bikin kita khawatir kan itu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, jadi begitulah. Oke teman-teman, yang kepo kelas aku bisa DM aku di TikTok. Ini jangan lupa ikut ke channel biru. Channel biru ini aku share portofolio, kalau biasanya sebulan sekali, tapi biasanya lebih. Ya, terus sama portofolio yang buat publik, sama kalau ada yang bagus rekomen aku share di sini juga di channel biru. Oke. Jadi perpanjangan dari kita gosip di sini. Ya, yang hadir. Ini ayo pilih Prabowo 2029. Aduh lah. Harusnya ada maksimal umur nggak sih kalau orang nyalon, punten ya. Kayak begini kualat lagi, aduh. Cuan mau dibubarkan. Apa iya? ISG-nya jebol, jadi kakak 100% belum. Saya belum 100% cash. Bahkan masih 70% ada di market ya. Nanti mungkin saya kurangin bertahap, lihat situasi. Saham mana lagi yang harus aku percaya, Kak? Rapor merah semua. Nggak ada yang boleh dipercaya, Kak, kalau saham itu. Jadi semua harus dianalisa. Kalau analisanya salah ya kita cut loss gitu kan, nanti move on ke yang lain. Kadang kalau kita harus memutuskan nggak trading dulu, itu juga bagian dari strategi, nggak masalah gitu. Teman saya banyak yang yang udah nggak trading, saya tanyain gitu ya, enggak lah gue off dulu nunggu ISG-nya membaik gitu, banyak juga. Nah ini Hidup Bahlil One Piece, aduh kasihan itu kakanda aku, jangan digituin dong, kasihan Dada mau ke 100 gantiin Bumi, asik. Masa ya. Nih itu, tapi kalau terjadi saya sih senang. Maksudnya karena saya tahu banyak yang nyangkut di Dada dan nggak bisa diapa-apain kan. Jadi maksud aku, kalau Dada ada transaksi, saya pribadi senang, walaupun secara secara saham menurut saya tidak mutu gitu ya. Tapi maksudku tuh biar pada bisa keluar yang nyangkut gitu loh. Karena kalau kalian posisinya nih udah nyangkut di saham yang kayak begini, kayak Dada begini, ini ibaratnya kalau ada transaksi dinilai berapapun udah dijual aja, yang penting jadi duit gitu kan. Karena nggak ada gunanya nyimpen saham kayak gini, kalau jadi duit kan lumayan gitu ya, bisa ya nanti kalau ada kesempatan kita bisa masuk di saham yang lain gitu ya. Terus kalau yang kenapa aku sering bilang likuiditas nih kayak begini teman-teman. Dada ini adalah contoh yang likuiditasnya ekstrim jelek
gitu, yang kayak kan kalau yang bagus banget di sebelah kanan tuh kayak Adaro, BCA, BRI gitu kan, itu nggak pernah dibahas likuiditasnya saking bagusnya gitu kan. Yang jelek banget ini kayak dada begini, udah butut banget lah gitu. Nah kadang tuh ada yang di tengah-tengah, di tengah-tengah cenderung jelek gitu ya, misalnya kayak padi, yellow, terus apalagi lah gitu ya, yang apa rada goyang-goyang itu likuiditasnya. Nah itu jadi kalau saya untuk market lagi kayak sekarang, saya sangat menghindari saham-saham yang likuiditasnya rada goyang-goyang, karena nyali saya nggak nyampe ya. Marketnya lagi kayak begini, saya lebih banyak saya pengen saham yang saya beli likuiditasnya relatif terjamin, ibaratnya begitu ya. Hari ini gara-gara FTSE kah Kak Octavian? Jadi hari ini tuh tadi aku udah cerita Kak, ada statement dari Moody, berita Moody-nya bilang intinya dia kagak percaya sama Danantara, DMI, Danantara Indonesia, itulah pokoknya itu ya. Intinya nggak percaya sama Danantara karena dianggap sebagai perusahaan investasi belum punya track record, terus udah gitu terlalu berafiliasi sama government, apa tadi istilahnya, government state apa gitu lah. Pokoknya intinya kalau lu rugi nanti tombokin nama pemerintah. Jadi akhirnya kayak Moody-nya tuh secara bisnis mempertanyakan apakah Anda benar-benar profesional si Danantara, intinya sih kayak begitu. Makanya marketnya kayak begini. Terus USD-nya langsung terbang kan. Kemarin kan sempat rada-rada ya di berapa kemarin, 17.830, lama 40 balik lagi. Sekarang udah 950, 17.950. OTW kayaknya besok kali ya 18.000. Aduh. Nasib SPR gimana? Nah, ini ya. Balik lagi yang tadi aku bilang, likuiditas itu sangat penting. Contohnya nih di SPR ini yang terbaru kan, ngerjain orang juga. Hari ini ada transaksi nggak? Nah, kan udah kayak begini ya. Jadi kemarin waktu naik di sini ini aku udah bilang jangan dikejar, nanti tinggal nyangkutnya doang. Nanti kita tunggu koreksi, kalau memang stabil kita bisa beli. Ternyata kan tidak stabil ya. Terus malah ini banyak titik-titik kayak begini, ini suspend gitu ya, likuiditasnya jelek, ini kayak begini-begini udahlah. Ya kalau menurut saya sih sekarang ini SPR udah nggak layak beli Kak. Ya dia pasti bakal OTW lagi turun ke bawah gitu, mungkin ke 50 kali balik lagi gitu. Jadi kalau udah kayak begini udah saya sudah malas nganalisa, udah jauhin aja gitu ya. Yang jadi masalah kan buat teman-teman yang misalnya udah beli misalnya di 500 gitu ya. Nah ini diapain Kak? Nah unfortunately gitu ya, sayangnya kalau yang kayak begini saya salah beli, terus belinya di pucuk Monas, terus perusahaannya tidak stabil kayak begini, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau kamu yang nyangkut di perbankan misalnya gitu ya, BCA, BRI, Mandiri, kamu biar misalnya mau keras kepala, nggak mau cut loss gitu ya karena sayang dan segala macam, satu perusahaannya kan cukup oke gitu ya, kamu masih dapat dividen gitu. Tapi nyantol di perusahaan-perusahaan kayak gini itu nyempet-nyempetin mata doang, menuhin portofolio, bikin nggak mood buat nganalisa selanjutnya karena dia ada di situ dan nggak bisa diapa-apain dan nggak ada gunanya, nggak ada benefitnya buat kita, nggak ngasih dividen, nggak ngasih pokoknya nggak ada gunanya lah sih, gimana gitu ya. Jadi ya sudah begitu. Jadi harus di kalau mau masuk memang harus milih saham dengan baik. Itu pun kadang ya nyangkut juga ya, cut loss juga udah dianalisa gitu kan. Kak, kamu trading udah berapa tahun? 10 tahun ya. Jadi aku belajar saham tuh 2000 Jokowi periode 1 tuh saya udah di market gitu. Jadi itu tahun berapa tuh? Saya S2 saham itu 2016, lulus 2018 sekitar itu ya. Sebelum S2 tuh aku udah di market, jadi 2015 mungkin ya, sekitar itu. Nasib Antam gimana? Udah jauhi semua bling-bling, Antam, Archie, yaitu semua bling-bling itu dijauhin ya. Goto dan NCKL di-kick katanya dari bursa. Cius Kak Jo, kamu jangan gitu Kak Jo ya. Jangan gitu Kak Jo ya. Kalau setahu aku, kalau delisting tuh nggak mungkin secepat itu, karena saya pengalaman punya saham delisting cuy, dan masih ada di portofolio aku sampai sekarang ya. Bayangin udah 9 tahun. Ini kenang-kenangan waktu saya newbie. Kenapa saya selalu bilang likuiditas gitu ya, karena pengalaman pribadi ya. Dulu saya nggak ngerti apalah itu likuiditas spread gitu ya. Jadi saya main beli-beli aja. Jadi saya tahu tingkah newbie kayak gitu karena saya juga dulu begitu. Oke? Jadi terus si siap ini jadi kodenya tuh siap. Terus dia akhirnya ada di portofolio saya sampai sekarang. Udah gitu salah pencet. Siapa yang sering salah pencet mau kamu sell, ternyata kamu buy lagi gitu ya. Saya pernah ya. Itu si siap juga kayak begitu gitu. Jadi akhirnya posisinya lotnya naik 2 kali lipat. Karena tadinya mau saya jual hajar kiri, malah saya beli gitu kan. Jadi ya begitulah. Ya. Jadi
Nah, itu baru di delisting itu setelah bertahun-tahun kemudian. Jadi kayaknya kalau delisting mah biasanya prosesnya lama gitu. Dan ini pertimbangan di luar market sih ya, cuma kayak saya ngoceh aja gitu. Ya, itu kalau Goto kayaknya berat Kak mau di delisting karena kan dia berkaitan dengan kayak kekuatan buruh tersendiri kan. Ada 5 juta abang Gojek di Jakarta. Saya rasa kalau untuk delisting saya rasa nggak punya nyali pemerintah, kita takut di demo gitu kan. Kebayangan kalau ini pasti nanti yang digerakin itu abang Gojeknya gitu ya. Jadi kayak secara politik populis gitu kayaknya sih nggak berani pemerintah kita, BEI terutama gitu ya. Kayak kan pemerintah kan wakilnya BEI kalau di kita gitu ya, untuk ngedelete Goto. Tapi ini hanya my opinion, bisa saja terjadi, siapa yang tahu. Tapi kalau menurut saya sih perhitunganku begitu. Tapi intinya Goto udah di 50, ngapain kita bahas, itu nggak ada cuannya juga gitu kan. Kak, tadi pagi aku lihat pas pre-opening kok kayak FCA ya sistemnya, baru Kak? Enggak Kak Octavian. Kayaknya sama aja ini sistem mah. Nggak ada perubahan sistem gitu maksudnya. Momi Adrian, aku nyangkut di Antam Kak, apakah averaging down atau diemin aja? Kalau saya tuh anti averaging down teman-teman. Jadi prinsip aku kalau sahamnya udah jelek gak ada gunanya di averaging down gitu ya. Karena kalau saya senangnya di cut loss. Cut lossnya dari awal saya udah ngitung, saya tahu bakal cut lossnya di mana gitu ya. Bumi mending serok atau hold? Enggak, jual. Menurut saya Bumi bakal turun, nggak layak dibeli ya. Belinya di 50 Bumi. Enggak, serius deh, udah deh, yang cinta Bumi udah deh, Anda harus menerima kenyataan buminya sudah downtrend, sudah jangan maksa gitu ya. PTRO, kalau dolar makin naik utang negara apakah semakin naik juga Kak bunganya? Iya dong, karena kan kita utang pakai dolar cuy. Bulenya nggak mau tahu lah, gua ngasih lu dolar, lu balikin gue dolar. Masalah terus nilai tukar kita gitu ya, itu bukan urusan dia gitu ya. Jadi ya begitulah. Tadi sebelum PTRO tadi Kak Jan, ayo kita bahas PTRO ya. Ini PTRO juga salah satu contoh saham yang junam gitu kan. Dan saya sempat punya PTRO di 11.000. Ya balik lagi, inilah pentingnya kenapa kita harus punya money management yang baik gitu. Karena nggak bisa kita ngeklaim kayak nih gue hebat cuy, market kayak sekarang tetep aja cuan tiap hari. Ya saya pribadi sih ya tidak percayalah ya kayak gitu. Harus biasanya tuh trader yang udah profesional, udah lama biasanya tahu salah satu cara bertahan di market itu adalah dengan humble. Humble tuh kalau kamu salah gitu ya harus mengakui dengan bentuk cut loss. Oke, salah, jangan maksa, udah downtrend, oke gue lepas. Ini saya beli di garis ungu itu teman-teman. Bayangin, saya beli di Monas kalau kita ngeliat dari sekarang kan. Kenapa Mbak Hanggi beli di Monas? Kan katanya nggak boleh di Monas, sudah sering ngocehin kita. Kenapa saya beli? Karena saya waktu itu datanya ada di sini. Market kita lagi di sini. Lagi optimis sekali kita teman-teman. Ya, nih saya beli di sini. Itu habis koreksi ke MA20. Ini sudah berhati-hati ini ceritanya waktu saya beli. Sudah nunggu koreksi, udah terus ada candle hijau, udah bagus banget lah setupnya. Jadi saya optimis waktu beli ini gitu kan. Terus jalanlah market deng gitu kan. Akhirnya saya cut loss di sini 9.400-an. Ini saya cukup sedih waktu saya cut loss. Gitu ya, saya nggak percaya setup sebagus itu kok saya berakhir dengan cut loss gitu kan. Tapi kan itu kata mulut saya gitu ya, yang benar itu market gitu. Apapun yang saya ngomong kan tidak penting gitu. Kita harus mengakui yang benar itu adalah market. Nah sekarang marketnya begini ciung gitu ya ke 4.100. Jadi itu adalah contoh gitu ya, maksud saya kalau misalnya kita bikin planning tidak berjalan sesuai keinginan kita, ya kita harus cut loss gitu. Tapi kamu harus punya planning. Yang jadi masalah kalau kamu nggak punya planning kan keder apa yang harus dilakukan. Nah itulah yang sering terjadi sama newbie gitu ya. Dan punya planning itu ya awal-awalnya harus dari trading plan itu dari analisa gitu. Nah itu urutannya tuh begitu gitu loh. Kenapa teman-teman tuh saya selalu bilang belajar lagi, harus bisa analisa sendiri dan segala macam. Biasanya bentuk analisa tuh dua kan gitu ya, fundamental analisis sama technical analysis. Fundamental itu baca laporan keuangan, nggak cuma baca rasio doang ya. Fundamental analysis tuh kalau menurut saya, kalau kalian mau beneran fundamental analysis itu harus bisa sampai ngitung harga wajar. Kamu hitung sendiri ya, pakai Excel atau pakai apalah gitu ya, pakai kamu olah sendiri datanya gitu. Jadi jangan kayak masukin software nanti begini. Kalau saya sih pribadi menganggap kerja keras itu tidak selalu membuahkan hasil gitu ya. Jadi kalau kamu mau jadi fundamentalis yang sejati, yang jago, ya kamu harus bisa ngitung sendiri. Walaupun nanti kita sering dibantu alat gitu, tapi kamunya harus ngerti
polanya bagaimana sampai bisa nemu harga wajar tersebut. Dan itu susah, saya bilangin, saya belajar akuntansi saya itu ada lemot terus terang gitu ya, not my favorite gitu ya. Jadi saya lebih suka teknikal, makanya sampai sekarang saya pakai teknikal gitu ya. Saya pikir ya udah jalan, ya pemahaman fundamental saya cukup oke lah gitu ya, udah belajar S2 bla bla segala macam. Tapi untuk praktek hariannya akhirnya saya pakai teknikal gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa menemukan apa yang kamu suka gitu ya. Jadi kamunya harus banyak mencari gitu di YouTube kan sekarang banyak gitu ya. Jadi memang harus effortnya harus besar ya. Anyway, yang mau belajar technical analysis sama aku bisa ikut kelas aku ya. Kelasnya 3 bulan, pakai video, terus ada PR-nya, tapi ada PR-nya, harus kerjain PR gitu ya. Jadi biar di market yang lagi jelek kayak sekarang, kamu bisa punya view sendiri ke market biar nggak terlalu galau. Karena paling nggak enak itu nggak punya view ke market. Ya kan, marketnya naik takut ketinggalan, marketnya turun takut jeblok gitu ya. Jadi nggak punya ekspektasi keadaan seperti apa, itu nggak enak sekali menurut saya gitu. Jadi yang tertarik bisa DM aku di TikTok. Oke, ini kelasnya 3 bulan tadi, ada PR-nya. Terus buat yang modalnya udah serius lah ya, jadi modalnya 10 juta ke atas begitu, lebih banyak lebih baik ya. Ini bukan kelas rekomendasi karena aku nggak ngasih rekomen kayak beli ini guys gitu ya. Rekomennya aku kasih di channel biru ya. Jadi kayak kalau kita lagi live begini, aku tuh mempraktekkan apa yang aku ajarkan di kelas aku ini gitu ya. Jadi di channel biru ini masuknya dari profil TikTok aku dari depan. Harusnya sih tinggal klik aja, gampang gitu ya. Di channel biru ini aku share portofolio publik aku sama kalau ada yang lagi bagus saya share juga di sini. Menurut aku bagus, aku share di situ ya. Tentunya kalau lagi jelek ya nggak share. Kayak lagi sekarang nih kayaknya ke depan mungkin rekomen sedikit karena marketnya kayak begini, lemes deh liatnya ya. Karena balik lagi menurut saya 6.000 itu bukan gimana ya, maksudnya 6.000 itu menurut saya itu tadi, kalau kita jebol kita OTW COVID. Dan saya kayak logika saya kayak nggak nerima aja gitu. Everything is okay ya, nggak everything is okay sih, maksud saya not that bad lah, nggak seburuk itulah. Ayolah, kalau COVID itu kan kita junam, sedunia juga junam gitu loh maksud saya. Jadi bukan kayak kita bego sendirian gitu loh, yang memang dunia lagi nggak enak ibaratnya begitu. Kalau ini sekarang kan dunia baik-baik aja, relatif baik-baik aja, kitanya junam sendiri kan keder ya. Jadi begitulah. Nih Kak Octavian nanya nih, Kak tolong jelasin market US gimana, apa bedanya sama market Indo, kayaknya aku mau mudik dulu ke sana. Aduh. Oke, jadi kalau market US itu ya saham-sahamnya di US gitu kan. Sebenarnya secara teknis beli dan segala macam itu mirip sama kita, hampir nggak ada bedanya. Yang beda itu adalah peraturan. Kayak misalnya nih, buat yang seneng TikTok di sini gitu, you jangan harap kayak begitu di US. Saya ini pengalaman pribadi, saya beli saham Facebook. Terus waktu itu sudah profit berapa lah gitu ya, double digit. Saya merasa target kan biasa saya bikin plan. Jadi ini yang aku ajarin ini di kelas ini tuh bisa diterapkan juga di market US gitu ya. Bahkan ilmu ini kan sebenarnya kan dari US, kita kan ke sini lah gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya market dari luar, dicoba di market US dulu baru ke market kita. Anyway, waktu itu saya trading Facebook gitu kan, terus TP-nya kena, terus udah kan saya jual. Terus kan biasa market koreksi. Nah, pokoknya kurang dari 2 minggu tuh saya beli lagi Facebooknya, buyback. Kalau di kita kan buyback, kita kan nggak pernah mikir kan kayak gitu, cuek aja beli gitu kan. TikTokan sehari 10 kali juga bodo amat gitu ya. Tapi di Amerika itu nggak bisa teman-teman. Jadi marketnya itu kayak regulasinya diatur sedemikian rupa supaya tempo kita tuh lebih lambat. Ini saya nggak ngomongin yang option ya, terus terang saya nggak punya pengalaman kalau yang option. Nyalinya belum nyampe gitu ya. Jadi saya ini cuma beli saham biasa, saham biasa kayak kita beli gini. Jadi ini konteksnya begini ya. Saya nggak tahu apakah kalau yang option bisa di TikTokin gitu. Jadi saya tidak tahu kalau yang itu. Oke, anyway, waktu itu saya beli lagi Facebooknya, terus saya akunnya di freeze. Terus tiba-tiba saya di email gitu kan. Di sana kan semua pakai email gitu ya. Saya di email gitu, dibilang Anda melakukan tolong melakukan konfirmasi bla bla, suruh isi form ini itu Anda dianggap melakukan tindakan mencurigakan. Kenapa Anda jual lagi Facebook, terus Anda beli lagi kurang dari 2 minggu gitu, disuruh jelasin maksudnya apa. Saya sampai gemeter waktu itu. Ya kan, kan trader lokal ya, tidak tahu gitu. Saya dengan pengalaman waktu itu saya udah 5 tahun lah di ISG. Saya pikir udah tenang guys, gue udah bisa analisa. Gue dengan begini ya, terus tiba-tiba di email kayak email government resmi sih gimana, tulisannya apa ya waktu itu ya,
IRS atau apa. IRS kan kayak DebQ-nya Amerika gitu kan. Pokoknya saya ngetik tuh sambil gemeteran gitu yang saya menjelaskan, maaf saya tidak bermaksud melanggar peraturan begini-begini, saya adalah warga negara Indonesia, bla 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 bla. Kan dia suruh ngasih saya apa password dan segala macem gitu kan, foto paspor, datanya juga nanti ada di sekuritas Amerikanya, foto paspor saya. Terus saya berusaha mengkonfirmasi gitu ya, apa yang saya lakukan ini saya tidak maksud ini. Terus aku tanya gitu kan, untuk kedepannya intinya aturannya apa aja, saya pengen tahu, aku bilang gitu, karena saya tidak bermaksud melanggar peraturan. Saya dikasih lah tuh aturannya gitu kan, ternyata itu nggak boleh, namanya Walls trading atau apa saya lupa gitu. Pokoknya intinya regulasinya tuh dibuat sedemikian rupa supaya kita tuh nggak tiktokan kalau di market US begitu ya. Oke, ya kira-kira begitu cerita market US. Tapi terus terang, apakah saat pindah market US, saya ini juga kepikir nih, apa kita ini ya, kan itu ada ajaib tuh sekarang. Jadi kalau ngajakin di market US aja habis kesel sama Indonesia ya. Kita lihat lah, kalau kita setahun jelek mulu mungkin, soalnya saya udah 100% cash, ya udah nggak apa-apa Kak kalau udah 100% cash ya. Masukin masukin reksadana dulu gitu, yang pasar uang gitu ya, kita santai-santai dulu. Kak Cikal, kenapa ISG Junam hari ini? Karena Moody bikin statement tentang Danantara, intinya tidak percaya profesionalisme Danantara sebagai perusahaan investasi karena dianggap terlalu berafiliasi erat dengan pemerintah Indonesia. Yang dikhawatirkan kalau terjadi kerugian nanti buntut-buntutnya pemerintah suruh top up. Yang saya tidak menyalahkan Moody-nya mikir saya gitu, soalnya kita rakyat se-Indonesia juga kayaknya mikirnya kayak begitu ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Apalagi nih, aplikasi apa itu Kak? Ini TradingView ya. Kebanyakan kecuali yang pakai Mirai, karena yang ikut kelasku ini kan banyak, udah ratusan orang gitu. Jadi saya melihat banyak sekali PR gitu ya. Kebanyakan pakai TradingView juga. Semuanya bahkan boleh saya bilang pakai TradingView kecuali Mirai. Gitu, which is good. Saya senang karena TradingView ini aplikasi internasional, sudah standar internasional, jadi enak kalau menurut saya. Udah sama gitu letak-letak tombol-tombolnya dan segala macam, jadi lebih enak buat dilihat. Apalagi nih, saya nyangkut di Adaro dan PJEO. Sarannya Kak, PJEO itu menuju 800, sudah downtrend Kak ya, sarannya dilepas nih. Kalau nggak salah sih terakhir saya lihat PJEO tuh menuju 800. Nah, tuh kan udah 800-an, udah 825. Ups, sudah nyampe ya. Nanti kita ngelihatnya di bulanan. Nah, nih ya. Nah, benar 750 nih, garis ungunya di 750. Sekitar ini masih turun terus Kak ke 750. Mungkin di 750 mantul. Mungkin ya, mungkinnya gede banget pakai merah di bold gitu, ditebelin ya, mungkin. Gitu. Jadi saya bukan nyuruh beli di 750 karena sebelumnya di sini nih 750 naik kan, cus. Nah, ini sebelumnya di sini dekat-dekat 750 juga naik, cus. Nah, cuma nggak tahu nih nanti 750 yang di sini kita cus juga nggak? Jangan-jangan gitu ya ke bawah gitu. Jadi kalau saya sih lebih wait and see gitu ya. Jadi PJO nih dia lebih bergerak sideways sih, dari 750 sampai ini yang di atas berapa nih? 1400-an. Gitu. Jadi kalau mau beli dekat 750. Tapi saya pribadi tidak optimis beli PJO karena yaitu pokoknya yang energi kayak sekarang hawanya lagi nggak enak deh ya. Yang satunya Adaro, ini sama juga. Kemarin saya akhirnya cut loss Adaro kan, abis dapat dividen terus cut loss sama aja bodong gitu ya. Menurut saya ini Adaro OTW 1800 nih, garis ungunya ini ya. Menurut saya Adaro OTW sini 1800 gitu. Jadi ya jangan beli dulu kalau saya sih gitu ya. Kalau kakak masih punya sekarang ini, aku bilangin aja, menurut saya OTW 1800 dan mungkin nggak pakai lama dalam 3 bulan terakhir. Terserah, the call is on you gitu ya. Mau cut loss atau gimana? Kalau saya sih ya tergantung ya, karena kan harus lihat konteks portofolio secara keseluruhan bagaimana. Jadi teman-teman dibiasakan kalau nganalisa tuh dilihat secara keseluruhan. Portofolio teman-teman itu isinya satu portofolio gitu. Jangan cuma ngelihat saham di cut loss di hold gitu. Jangan cuma gitu, tapi harus ngelihat semuanya gitu ya. Biar ada konteksnya, biar menyeluruh, karena kan uang. Jadi gini loh, berpura-puralah kamu tuh ceritanya seorang manajer investasi profesional gitu, yang mengelola klien kita doang, maksudnya duit kita sendiri, tapi harus mindsetnya harus begitu supaya kita lebih serius gitu.
Kak Octavian, berarti minimal berapa lama Kak sampai kita bisa beli lagi saham di US? Sekitar 2 minggu kayaknya. Kalau saya sih nyaranin sebulan. Ini tapi nggak ada apa dasarnya sih. Saya ketakutan dibilangin waktu ngetik waktu ngetik email tangannya begini-begini gitu kan. Jadi akhirnya saya kalau habis jual biasanya saya cenderung menghindari saham itu tuh saya beli yang lain gitu. Nanti paling kalau udah sebulan lebih saya ya kalau misalnya mau beli lagi. Terus kalau saya sih menyarankan kalau di saham US stay di blue chipnya. Maksudnya yang merek-merek besar yang kita tahu lah gitu ya, kayak Nvidia, Google dan segala macam gitu. Facebook. Jadi jangan berpetualangnya pelan-pelan, jangan tahu-tahu ke sono terus nyari perusahaan yang cuma $1 gitu, karena bisa sampai nol ya di sana. Harga sahamnya itu kalau nggak salah tidak ada pembatasan bawah, kalau nggak salah pembatasan atas juga nggak ada. Jadi harus intinya nggak usah gini loh, udah main USD guys, nggak usah nyari gorengan di US ya, karena di sana itu kamu pegang yang blue chipnya ibaratnya gitu ya, yang kayak Google dan segala macam, Amazon bla bla, itu juga tetap. Jadi kalau saya ngecengin sama teman saya tuh kualitas blue chip gerakan gorengan gitu. Kalau di kita kan yang gorengan kan yang naik agresif kan gorengannya gitu ya. Kalau di sana perusahaan-perusahaan gede juga kalau naik tuh masif gitu ya, naik. Kayak misalnya di sini wes, kamu pegang BCA, Mandiri itu kan blue chip kita ya, kebanggaan nasional, Garuda di dadaku gitu itu kan ya. Kamu nyari 20% di banking, menggig 2 tahun dapat di saham itu doang ya, di saham itu doang udah bagus, kamu dapat 2 tahun, 3 tahun mungkin, itu market lagi optimis gitu ya. Tapi kalau di US kamu beli yang saham yang gede-gede kayak begitu, Facebook, Google segala macam, itu kalau market lagi bagus 100% tuh sangat mungkin itu kamunya nggak agresif. Saya kan nggak agresif gitu ya, tapi saya pernah di Zoom tuh 100% dulu waktu kemarin COVID. Nah itu kan zoomnya kan meledak gitu kan, itu saya menikmati itu zoomnya gitu ya, saya beli zoom waktu itu gitu. Jadi terus lebih relate sama keadaan dunia sih gitu. Sangat disarankan kalau kamu di market US bahasa Inggrisnya bagus, biar bisa maksudnya ngepoin apa yang terjadi secara real time gitu kan, tidak perlu ditranslate, tidak perlu apa gitu. Kalau saham US juga sensitif banget ya Kak sama news. Ya relatif lah, kalau itu kayak market kita lah, nggak terlalu banyak beda ya. Kita analisa pakai teknikal aja cukup kok, tidak usah terlalu nggak usah terlalu musingin berita kayak di sini gitu. Udah kok apa Kak biar bisa beli saham US? Kayaknya pakai Ajaib bisa tuh, karena kan Ajaib kan dibeli sekuritas Robinhood tuh sekuritas di US, walaupun Robinhood sendiri banyak kasus di Amerikanya sih ya. Tidak terlalu jagoan. Yang jagoannya tuh sekuritas kalau di Amerika tuh kayak Vanguard, terus Schwab itu bagus, terus saya lupa namanya, bukan MRT ya, MRT mah ini ya, MIDI, saya lupa namanya, depannya F terus gambarnya hijau, saya lupa namanya gitu ya. Tapi anyway gitu, kalau kamu di sini kayak saya rasa pakai Ajaib bisa. Kalau saya pribadi dulu pernah nyoba pakai First Trade, tapi First Trade udah nggak bisa dan tidak user friendly kalau menurut saya. Kalau untuk market US kebanyakan ya, market Indonesia gitu kayaknya kayak bukan non American, apalagi tidak lancar bahasa Inggrisnya, susah ya. Terus interactive broker itu juga bagus. Terus kalau di US juga beli saham nggak harus 1 lembar ya Kak. Nah itu saya nggak tahu tuh Kak. Kalau justru lembaran, kalau kita kan di sini lot ya teman-teman. Kalau di US 1 lot 100 lembar. Di US itu bisa beli 1 lembar doang. Karena jangan sombong ya. Di US tuh banyak saham orang miskin nggak boleh beli. 1 lembarnya 2.000 gitu ya, $2.000 gitu ya. Jadi mereka begitu marketnya, bisa sampai satu lembar. Bahkan saya dengar sih sekarang malah bisa beli di bawah 1 lembar. Jadi kayak cuma beli 1/10 gitu. Jadi cuma bisa pakai duit kecil gitu. Tapi saya terus terang nggak tahu sih, nggak pernah praktek yang kayak gitu ya. Jadi kalau beli, saya kemarin udah keburu naruh duit lumayan di US, jadi ya udah belinya pakai lembaran aja. Jadi saya kurang tahu juga kalau yang buat yang di bawah 1 lembar itu. Apalagi nih peluang Kak. Kalau peluang tuh saya terus terang belum pernah pakai peluang, jadi tidak punya first hand experience kayak pengalaman saya pribadi. Tapi kalau dari iklannya sih
dicek aja deh itu tercatat di Bapeti apa enggak ya, karena si peluang itu kan campur sama aset yang lain kan, nggak cuma saham doang, dia ada kayak kriptonya gitu. Nah itu saya nggak ngertinya begitu. Apalagi nih, kok kita jadi ngosipin market US gara-gara kesel sama IHSG ya. Kalau saham Indo kan dari jam 9 ke jam 4, terus kalau US buka dari jam berapa ya Kak? Kalau US tuh kalau nggak salah saya lupa jamnya, pokoknya kayak jam 9 malam sampai jam 4 pagi ya, kebalikan kita kan itu kan di New York ininya, barometernya kan di New York, New York Stock Exchange itu loh. Nah itu barometer utamanya, bursa efeknya kita, bursa efeknya Amerika tuh di New York, jadi selisih 12 jam sama kita, 12 jam di belakang kita begitu. Tapi kalau saya karena tidak agresif, kalau di market US cuma kayak misalnya mau beli, saya beli aja malam pasang, saya tinggal tidur, besok pagi saya lihat oh udah, dan kalau jual juga begitu, jadi nggak terlalu pusing sama jamnya gitu maksudnya. Pani hold atau buang Kak? Aduh, Pani tuh gitu deh. Pani ayo kita lihat ke 6.000 kalau nggak salah mah, udah 6.000 belum ya? Waktu itu jebol support, nah kan bener, nah tuh di 6.700 bener kan ya. Kalau menurut saya ini si Pani ini lagi kan baru fresh breakdown nih di sini nih ya, bulan ini baru tuh ya ke 6.700. Ini sih kita lagi wait and see Kak, di bulanan apakah MA60 nya bakal kuat nahan atau tidak di bulanan si Pani ini. Nah ini ya, kalau menurut saya sih ini masih tambah turun, nunggu lihat 6.000 nya kuat apa enggak nih, karena nih 6.000 tuh di sini ya, perkiraan 6.000 di sini. Nah ini sebelumnya di sini 6.000 tuh kuat nih yang aku lingkarin hitam, yaitu kenapa saya berharap bisa ditahan 6.000. Tapi kan harapan marketnya lagi kayak gini, Pani properti pula, properti tuh lagi lagi pingsan semua kan gitu loh, udah lama gitu ya. Itu properti itu dari COVID belum balik lagi teman-teman performance-nya gitu. Jadi ya sebenarnya sih saya pribadi menganggap ekonomi kita tuh belum baik-baik saja, karena dari COVID juga maksudnya growth-nya tuh belum bagus gitu loh, karena yaitu orang beli properti juga ternyata propertinya nggak naik gitu kan, saham properti. Jadi ya ini menurut saya sih, bisa saja salah gitu ya, tapi but anyway gitu ya, menurut saya Pani menuju 6.000. Kalau saya sih pribadi ini udah nggak menarik Kak, Pani itu udah downtrend kuat di mingguan, udah kerasa kayak begitu, udah kelihatan no debat gitu ya. Jadi kalau saya sih kalau mingguannya sudah downtrend kayak begini saya jauhin, karena balik lagi nyaliku nggak nyampe. BTW pajaknya gimana Kak kalau di market US? Apakah bersih kayak di Indo? Jadi kalau ini ngomong dulu, saya bukan advisor pajak dan saya tidak mengerti, jadi tidak punya license bla 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 segala macam, jadi nggak punya pendapat yang maksudnya bisa mempertanggungjawabkan secara hukum lah. Intinya disclaimer dulu gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman dan pengetahuan dan riset saya selama ini, yang dikenakan bayar pajak withholding tax gitu, kemarin saya habis ngecek lagi soalnya, withholding tax 15% itu untuk dividen, kalau kita dapat dividen ya. Dan itu sering diminta update form kemarin W8B, pokoknya nanti sering pokoknya kalau di sana tuh tertib banget, harus mengikuti aturan gitu, karena kayak suruh pastikan passwordnya hidup gitu ya. Kalau passwordnya mati nggak bisa kayaknya, karena ID kita di luar pakai paspor. Nah anyway, tadi aku mau ngomong apa ya gitu. Kalau itu dividen 15% kan. Nah kalau trading itu setahu saya nggak ada pajaknya. Jadi pajaknya nanti kita bayar sama NKRI gitu. Nanti tuh di yang form W8N itu kalau nggak salah statementnya di situ adalah kita bukan wajib pajak Amerika gitu. Terus kita ngasih nomor pajak kita ke sana, ke sekuritas US-nya gitu. Saya nggak tahu kalau di ajaib ya. Kalau di US sekuritas luar begitu, waktu itu pengalaman saya. Kira-kira begitu. Pindah negara dulu, aduh ya. Saya tuh sebenarnya kadang kepikiran sih ala-ala gitu, kayak pengen kita pindah aja yuk, pindah warga negara gitu. Tapi kadang saya mikir nanti nggak ada ini ya, nggak ada pecel lele gitu kan. Jadi kalau kuliner pada yang sering keluar negeri nggak pada cocok nggak sama kuliner luar? Kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin saya lidah lokal gitu ya, pengetahuan internasional tapi lidah lokal gitu. Jadi kalau makan tuh kayak menurut saya sih, mungkin dasar kita orang Indonesia gitu ya, kayak paling enak tuh makan makanan kita gitu lah, yang kayak sambelnya sedap,
terus ya apalah lekoh gitu kan kalau kata orang Jawa gitu loh. Kalau nggak ada jengkol pete asin, iya Kang. Iya, maksudnya saya tuh pikirannya gitu. Jadi kadang kan sering empat nggak sih kalau ngeliatin kayak government gitu loh. Tapi kalau rakyatnya gitu ya, maksudnya ya they are my people ya. Emang saya sampai muka saya Jawa begini gitu kan, bukan sok londong, enggak. Cuma maksudnya kadang ya elang ngeliat, kalau ngeliat di sini ngeliat governmentnya kayak begitu. Tapi kan ya maksudnya kalau kamu hidup di sini udah sama makanan sama orang-orangnya apa ya, nggak ada yang masalah gitu kan. Ya gitulah, kita jadi curhat yang enggak ini kan forum saham, gimana sih kita. MDKA tuh kan Neti Salim tuh nanya tuh, saya udah lama nih nggak lihat MDKA nih, tapi yang jelas MDKA mah dengan semua yang emas itu udah jelek sih Kak. Nih kayak MDKA baru aja ini sekarang lagi ditahan support ini nih 2000 lah 2000-an ya di situ. Menurut saya sini OTW tinggal jebolnya doang, cus gitu, cus ke bawah begini ya. Jadi dijauhin aja lah. Ini bling-bling tuh nggak ada yang bagus teman-teman. Jadi MDKA, Antam, Archie nih ya. Jadi masih wait and see lah untuk ngelihat. Ini sebenarnya 2000-nya MDKA ini cukup kuat sih ya kalau kita lihat tuh. Sebelumnya nih di bagian sini dia juga kuat kan, bertahan gitu ya, di bagian sini bertahan 2000, cukup alat kayaknya di 2000. Tapi kita lihat aja gitu ya. Kalau saya sih terus terang kalau buat masuk nggak dulu gitu. Jadi kita wait and see aja. Ini kalau 2000-nya jebol OTW kita ke sini ke 1400. Nah di sini ya kalau jebol. Jadi kita lihat saja bakal gimana. Yang jadi masalah kan marketnya lagi kayak begini kan. Jadi ya nggak enak ngomong, sangat mungkin jebol gitu loh. Kira-kira begitu untuk MDKA. Ini kayaknya kita ngebahasin kagak nggak ada yang enak ya, karena ISG-nya lagi kayak begini. Apalagi nih Bumi Bu dosen, aduh Bumi tuh udahlah ya. Bumi udah ya kan, OTW 150 saya bilang kemarin ada nyampe 148 nih. Saya nggak bilang mantul di 150 ya. Ini ngelihat di 150 gimana. Saya pribadi sih udah nggak tertarik teman-teman beli Bumi ya. Kalau mau beli Bumi di 50 ya, biar udah nggak kemana-mana buminya gitu ya. Apalagi nih SSIA rebound penutupan bagaimana? Apa iya rebound? Coba deh lihat. SSIA ini properti juga kalau nggak salah. Oh ini ya rebound maksudnya mantul gini ya. Bentar lihat bulanannya gimana. Kemarin sih sempat bagus kayaknya SSIA aku lihat. Nah iya sempat bagus sih. Bulanannya sebenarnya udah cukup oke ya SSIA ya. Maksudnya mantul begini kita harapannya ya OTW ke atas lah gitu kan. Udah mantul di MA 20. Sebenarnya ini kalau ada nyali sih ya, nunggu kalau ada candle hijau di mingguan nih kayaknya bagus sih Kak. Nih kita ada di MA 60 bulan mingguan ya. Kalau ada candle hijau yang marobozu gitu, candle hijau yang begini set, yang kotak bulat kayak begini, oke sih buat beli si SSIA ini ya, terlepas dengan ISG-nya yang lagi gonjang-ganjing gitu ya. Tapi kalau lagi masih kayak begini kayaknya nyali saya rada-rada ya lagi super pengecut ini karena marketnya lagi kayak begini ya. Jadi wait and see aja. Nunggulah minggu depan gimana. Kalau ada candle yang bagus hijau mungkin bisa masuk, oke lah ya. Tapi ini nanti berarti cut loss-nya di bawah sini nih. Nih cut loss-nya di sini ya cukup ntar coba dihitung berapa persen itu. Kalau misalnya kita masuk di sini, cut loss-nya 40%, gede juga. Jadi belinya dikit aja, ya. Gitu sih. Tapi kalau aku kayaknya masih wait and see sih, karena dia properti ya. Jadi rada takut properti masih kayak begitu. TPIA gimana besok, menarik apa sebaliknya? Aduh TPIA mah udahlah, TPIA, PTRO ya. Sudah lupakan, ini nggak akan membaik dalam 1-2 hari teman-teman ya. Ini masih junam terus. Tadi omong-omong tadi saya ngobrol sama analis, teman saya analis mandiri. Ini bahasin market gitu kan. Terus dia bercanda, ya tuh TPIA tuh mau ke 1000, dia bilang. Dia bercandanya gini, ya tuh TPIA mau ke 1000 sih siapa asing kan lagi kejar target mau ke 1000 biar kayak analisa dia bener ngomong gitu. Ntar nunggu TPIA ke 1000 ntar market rebound, dia bilang gitu. Aduh, tapi ini bercandaan doang ya, jangan dianggap serius. Tapi anyway memang TPIA-nya lagi jelek, jadi nggak usah diarep-arepin.
alasan lain aku pindah ke US, ke market US karena jamnya lebih fleksibel. Aku pulang kerja mereka baru pay open. Iya sih, kalau itu sih iya. Tapi sebenarnya kalau tradingnya kayak aku gitu nggak terlalu pengaruh sih kak. Maksudnya market kayak gimana juga. Maksudnya aku bisa kayak input jam 8 malam gitu ya. Terus ya udah aku tinggal tidur aja. Aku malah nggak pernah nungguin yang di market US. Masa bearish ini sih, iya memang udah bearish sudah lama sih kak. Ya kita udah 5 bulan koreksi terus, perang terus berlanjut. Sebenarnya sekarang tuh nggak usah nyalain perang kak, kalau menurut saya ya. Kita sentimen dalam negeri jauh lebih mempengaruhi kepercayaan market terhadap terhadap ekonomi kita daripada perang itu sendiri kalau menurut saya. Karena sebenarnya kalau perangnya dominan, kayak kemarin itu teori saya lebih tepatnya gitu ya, bahwa nanti bakal bagus energi gitu kan. Yang lain kan bener tuh, yang kayak market US kan yang market energinya kan bagus kan, yang buluk kita gitu. Kenapa? Karena kebijakan lokal, dibikin satu pintu apalah dia bikin begitu kan. Akhirnya pada nggak percaya ini segala macem, akhirnya masalah lah sampai sekarang gitu. Saya pribadi sekarang menghindari energi, kayak males itulah, karena kayaknya ini beliau ini kan kalau punya ide langsung jalanin baik gitu kan. Ini kan dia langsung bikin lembaga baru tuh, yang apalah satu pintu itu ya. Jadi ekspor satu pintu itu. Jadi kalau menurut saya sih ini sentimen yang tidak baik untuk semua energi yang diekspor gitu ya. Jadi saya udahlah. Profit berapaan udah bu? Enggak, habis cut loss. Saya nggak ada bulan profit dari terakhir profit itu Februari itu saya masih bagus tradingnya. Maret, April, Mei sekarang ini 3 bulan ini banyakkan cut lossnya daripada take profitnya. Perang udah kagak ngaruh kepercayaan ke pemerintah ini yang lagi ngawur. Iya benar, saya setuju sih lebih ke sana. Karena sebenarnya perang nih buktinya yang lain baik-baik aja loh ya. Lihat US tuh. Perang malah itu sengaja kan Trump bikin perang biar hepeng dia kan ada gila gitu kan. Tapi intinya kan bisa memanfaatkan lah gitu ya. Kalau kita nggak kena nggak enaknya tapi nggak dapet cuannya gitu kan, aduh sedih lah pokoknya. Nih Kak Maria nanya Mina nih, Mina gimana Mina? Kemarin tuh aku sempat bikin rekomen di si Minanya nih, nggak tahu hasilnya gimana. Tuh masih belum kemana-mana sih kak ya. Kalau mau masuk minanya sekarang 300, rekomenku di 350. Kalau masuk sekarang lebih enaknya lebih dekat ke stop lossnya di 200an. Ini kalau kena stop lossnya di 200 harus dieksekusi ya. Ini tuh support kuat di 200, ini ada MA60 juga. Saya taruh di bawahnya stop lossnya. Jadi kalau kena ini berarti kita mau lanjut downtrend ke bawah gitu ya. Makanya harus di cut loss, harus dieksekusi gitu. Jadi cut loss itu fungsinya buat diterapkan beneran gitu ya, buat kayak ibaratnya kayak jaring pengaman kita gitu. Jangan dibiarkan Forto itu digandulin gitu ya, digandulin misal kamu punya kayak saya tadi PTRO saya punya di 11.000, terus saya nggak mau ke atas tuh digandulin sampai sekarang gitu ya, sekarang ada di 4.000 something gitu kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu kenapa kita harus belajar trading plan masuk sebelum masuk tuh harus punya trading plan dan punya money management. Udah dihitung dari awal belinya lotnya berapa gitu ya. Itu saya baru upload VT kemarin 2 hari lalu kayaknya gitu ya. Lihat aja masih di paling atas cara nentuin jumlah lot biar nggak pakai feeling gitu ya. Itu coba aja lihat di profil aku, semoga membantu. Oke, tapi buat teman-teman yang mau belajar secara komprehensif gitu ya, cara bikin plan sama jadi bikin trading plan sama money management, bisa ikut kelas aku. Ini full technical ya, jadi aku nggak bahas fundamental analisis, nggak bahas yang lain-lain lah, bandarmologi dan segala macam ya. Jadi sok aja. Ini kelasnya 3 bulan. Terus buat yang udah serius, terus apalagi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Oke, yang tertarik bisa DM aku di TikTok. Ini kelasnya ada PR-nya ya. Jadi kalau ikut kelas ini ada PR-nya supaya aku bisa ngasih feedback pribadi ke teman-teman, bagusnya gimana lah, pemahaman udah bagus apa belum dan segala macam. Oke. Nah terus apalagi, terus di kelas ini nggak ada rekomen khusus gitu, nggak ada. Oke. Jadi rekomennya ada di channel biru sini.
ya. Jadi aku sih ini terima kasih yang sudah follow, ada banyak yang sudah follow gitu ya. Yang belum masuk ke channel biru, Kak, karena di channel biru ini adalah perpanjangan dari kita live sekarang ini gitu ya. Jadi di channel biru ini aku share portofolio publik aku, terus share juga kita apa lagi, kalau ada yang menurut saya bagus gitu ya marketnya, apa sahamnya, aku share di channel biru juga. Oke? Nah, terus apa lagi? Udah deh. Jadi tunggu DM-nya di TikTok sama di channel biru, itu masuknya dari profil TikTok aku di depan. Kak, spill dikit dong ilmu money management, amunisi udah habis tapi ISG lagi turun banget, harusnya beli. Ini kalau money management paling basic itu pakai yang aku bikin VT di channel aku tuh, baru ada di atas tuh ya, yang cara ngitung lot nggak pakai feeling. Nah itu yang paling basic, Kak. Terapin aja itu harusnya tradingnya udah jauh lebih terarah. Jadi kalau kerugian juga ruginya nggak jelek-jelek banget gitu ya. Apalagi nih, sudahlah Kak, menunggu aja dulu, pelan-pelan belilah, tinggalkan saham dulu, kerja. Kak Kapal lagi di mana? Kak Kapal nih senangnya kerjanya di kapal, jadi di jalan-jalan. Aku kira ISG lagi konsolidasi, yang malah bikin lower low baru. Iya, saya tuh tadinya ngarepnya di 6.000 tuh udah kita konsolidasi Juni ini, terus nanti ke depan kayak abis Juli ke sana tuh kayak rada-rada naik lah gitu ya, untuk mulai gelombang naik ke atas. Saya juga harapannya gitu Kak Octavian, tapi kan gitu ya. Sekarang malah dengan PD-nya dia turun, PD-nya keren banget gitu. Turunnya meyakinkan banget. Sekarang ikut instruksi Pak D, kerja asik ya. Kumpulin modal, market udah bagus, kita gas lagi. Ya itu memang market lagi kayak begini, kita fokus ini sih memang kalau saya pribadi memang lagi defensif, jadi lebih banyak nabung, ngurangi pengeluaran, ya segala macem lah. Market ekonomi lagi kayak gini. Hari ini aku cut loss 7 emiten senilai mobil LCGC 1. Kak Miracle selamat, ada hebat bisa berani cut loss 7 emiten. Tapi mungkin berarti belinya kebanyakan nggak Kak? Kalau sampai di cut loss 7 berarti 7 semua. Maksudnya masih ada yang lain gitu. Berarti ya lumayan kan isi portonya gitu ya. Tapi anyway gitu ya, kalau sudah di cut loss berdasarkan planning udah. Kalau memang lagi down, stop dulu yang kayak seminggu lah gitu ya, biar fresh nanti ngelihat market dengan mata yang lebih baru. Jangan dipaksain kayak, wah besoknya gue harus beli apa nih buat ganti kerugian. Jangan dipaksa begitu. Karena biasanya ya kita berbuat bodoh kalau lagi emosi gitu ya. Salah satunya emosi, lagi jengkel habis cut loss gitu. Kak, nunggu PJO 700-an. Iya, PJO tuh memang supportnya di 750. Kalau di bulanannya. Emiten call aku ARB mulu ya, salam. Iya, karena call itu emang nggak layak beli sih Kak, kalau menurut aku call ini. Coba deh lihat. Nih, tuh kan. Ya, udah di 50 pula sekarang ya. Nah, ini dari kemarin-kemarin saya udah bilang dia nggak layak beli sih. Tuh, udah dilingkarin gitu kan, saya bilang likuiditasnya jelek gitu. Kenapa saya nggak suka, bla bla bla. Nah, kan akhirnya ke 50 gitu. Sekarang udah 3 hari di 50 nih, likuiditasnya jelek gitu kan. Terus ini ya sempat dibagus-bagusin gitu kan, cuci piring doang. Akhirnya kan dia stay di 50 nih, nggak kemana-mana gitu. Kenapa balik lagi saya bilang saya cenderung tidak suka beli saham yang likuiditasnya jelek, karena biasanya tuh nanti ada aja masalahnya biasanya gitu ya. Daripada cuannya itu gedean resikonya. Ya hal-hal kayak gini salah satunya gitu ya. Nanti dia stay di 50, kalau udah stay di 50, misalnya kamu beli di 100 gitu, terus sekarang stay di 50, mau diapain? Minus 50% di cut loss juga nggak bisa, uang udah nggak liquid gitu ya. Itu kenapa balik lagi likuiditas itu sangat penting. Balik lagi emang kelihatannya saya jadi kayak nggak asik gitu ya, kayak kalau ini likuiditasnya jelek saya nggak beli gini-gini. Tapi kalau udah berpengalaman biasanya tuh takut sama likuiditas, karena kalau kayak begini nih, lawannya kayak begini, kita cuma trader biasa gitu kan, mending lawannya kayak begini tuh nggak ada obatnya. Kalau kamu udah nyantol di call kayak gitu misalnya, ya udah didiemin, nggak bisa diapain gitu. Kayak saya yang punya 9 tahun SIAP itu udah nggak bisa diapain. Kamu mau protes kemana? Protes ke bursa. Itu mekanisme market kok gitu loh, bukan kayak suatu pelanggaran kriminal atau apa. Jadi do your diligence gitu loh, harus benar-benar punya analisa sebelum masuk. Kamu harus punya alasan kenapa kamu masuk saham tersebut. Dan kalau misalnya
market berbalik tidak sesuai yang ekspektasi kamu ngarepnya naik ternyata turun gitu kan, maka kamu tingkat toleransi kerugiannya harus sampai mana gitu. Itu harus ada di awal perhitungannya ya. Kak, berapa ikut kelas? DM dong, aku sok misterius. Nonton live Mbak Anggi setiap habis jam bursa buat pelipur lara. Emang gitu ya, saya juga kadang ini sih nge-live ini biar ada teman gosip gitu, buat apa kek gitu kan. Buat ngoceh-ngoceh market gitu, karena kan pada gitu nggak sih, kalau kita ngomongin marketing nggak bisa sama semua orang kan, harus sama orang yang relate. Kalau nggak kan yang paling sih ngeributin apa gitu ya. Jadi emang harus nyari kayak teman gosip. At least biar di sini kita jadi teman gosip ya. Hacing. ISG hancur kak, tejus anget gitu ya. Ya jangan hancur lah, negara kita masa hancur, nanti saya cari makan di mana kalau ISG-nya hancur, jangan dong. Iya kah, bukannya hard 8%, kemarin juga sama 8% baru hard. 5% kayak B aja ya sekarang, bahkan BI juga dulu 5% di trading halt, sekarang didiemin. Iya jadi gini, KR memang kalau nggak salah sih kita masih 8%. Jadi yang namanya trading halt itu memang berubah-ubah tergantung keputusannya BI ya. Ya di negara kita karena sering lucu gitu ya, itu kadang sering berubah-ubah tergantung market. Kayak terakhir trading halt sering diubah itu waktu Covid. Wah, waktu Covid tuh lucu lah, sehari langsung buka 3 menit trading halt gitu. Makanya seru banget waktu Covid itu. Ya terakhir itu kita punya drama trading halt tuh Covid kalau nggak salah ya. Itu kadang diubah-ubah kak, jadi harus lihat keputusan terbaru. Dulu memang waktu 5% tuh Kak Octavian bilang kayaknya pas Covid, jadi memang lebih bracketnya dikecilin gitu loh sama bursa. Kalau turun 5% langsung di hold. Nah sekarang karena kita udah lama tenang kan, habis Covid kan marketnya dibikin 8% gitu, jadi emang dia berubah-ubah persenannya. Kayak ARB itu juga gitu, ARB ARA itu juga diubah-ubah sama bursa, tergantung keadaan market. Begitu. Kami Miracle, stop loss 7 emiten itu 3 emiten perbankan, lainnya saham Konglo. Kirain Mona kayak malah Junap. Ya begitulah ya, kalau perbankan itu terus terang sih ya, kalau menurut saya itu belum ada. Ini saya kayak hatersnya perbankan, dan maksud saya itu sama sekali bukan itu gitu kan. Saya sering bilang saya tuh suka sebenarnya sama BCA terutama ya gitu loh. Tapi saya udah nggak beli BCA udah 3 tahun kali ada ya, karena sahamnya begitu gitu loh. Balik lagi, nggak ada korelasinya, saya selalu ngomong gitu kan, brand yang besar dengan keputusan porto yang masuk, saham yang masuk portofolio kita gitu. Karena kita beli brand, misalnya kayak saya beli BCA karena saya suka BCA gitu kan, dan perusahaannya bagus dan bla bla segala macam. Tapi kalau momentumnya jelek tetap aja busuk kan kayak sekarang gitu, dengan amat sangat menyesal ya gitu kan. Faktanya kan seperti itu harga sahamnya gitu. Terus kalau Konglo memang udahlah ya kan, saya udah sering cerita kan, saya modal saya ini sekarang posisinya turun sekarang 25% malah. Makanya habis ini kalau ini pada cut loss saya mungkin nggak trading dulu gitu ya, udah rugi banyak dari Maret kemarin gitu. Jadi aku mau ngomong apa sih tadi? Oh iya, waktu Maret itu saya belain cut loss banyak banget tuh, bersih-bersih Konglo terutama ya, ke Konglo sama gorengan dari portofolio saya. Habis gitu saya fokus di saham-saham yang di indeks gitu loh. Jadi kalau menurut saya dari Maret kemarin tuh memang Konglo sudah tidak menarik sih. ISG supportnya di berapa Bu Anggi? Ini tuh 6.000 kakak supportnya, udah jebol hari ini ya. OTW-nya sih 4.500 kalau mau ngomong. Nih ISG ya, kita lihat di bulanan kelihatannya. Ini jadi udah pakai view jangka panjang nih, karena pakai chart bulanan. Jadi ini 6.000, ini tuh supportnya nih sekarang yang garis ungu, itu supportnya ya. Dulu kita di 6.000 tuh mantul dulu. Ini kapan? Bukan dulu sih, tahun lalu Maret 2025 ya. Saya harapannya ini market niru tahun lalu gitu, biar di 2025 kan cus naik ke atas gitu kan, ya sudahlah gitu kan. Tapi kayaknya nih kok berat ya di sini. Tahun ini sepertinya tidak seperti tahun lalu gitu loh. Nah, ini ekspektasi kalau ini kita lihat besok, kalau besok Junam kita beneran misalnya nanti ada candle di bawah ada candle di bawah support 6.000 ini, ada candle begini kan, berarti kita resmi nambah turun nih, bikin lower low. Nah, ini berarti tujuan kita selanjutnya di sini nih. Nih, ini 4.500-an. Ini zaman Covid terakhir kita ke sini, teman-teman. Ya, di sini nih. Nih. Tuh.
Saya pribadi sangat berharap sekali kita tidak nyampe ke 4.500, tapi kayaknya harapan tinggal harapan gitu ya. Kemarin juga saya berharap kita nggak jebol 6.000 kan, terus ternyata sekarang kita jebol gitu ya. Jadi sekarang nih kita lagi melihat nih bakal kemana. Saran saya sih jangan terlalu agresif seperti biasa gitu ya. Udahlah, move on dari Konglo dan gorengan. Udah, mereka sedang tidak berjaya. Jadi mereka itu bisa enak di market teman-teman kalau ISG-nya bagus, karena goreng itu gitu ya, ibaratnya gerakin saham itu paling enak kalau marketnya excited gitu kan. Kalau marketnya excited buat masuk ke market gitu, buat trading, karena mereka jadi bikin heboh-heboh gitu, banyak yang dengerin kan. Kalau lagi kayak sekarang, marketnya kayak sekarang, orang cenderung hati-hati, cenderung mikir, kadang mau beli aja duitnya nggak ada, kebanyakan nyangkut yang kayak begitu kan. Jadi akhirnya untung goreng pun mereka geraknya juga susah karena tidak di backup sama market begitu ya. BRPT gimana kak kabar buat besok? Aduh lah nanyain BRPT. BRPT ini udah perkongloan nih harus dilupakan ini. Ya menurut saya sih BRPT udah nggak menarik kak. Ya dari hariannya nunggu 1.500 jebol kalau menurut saya. Ini kan udah mulai koreksi. Ya kalau menurutku sih ini kayaknya sih bakal bikin lower low. Ya ini lagi ditahan support 1.500. Nih kalau 1.500 jebol cus ke bawah gitu ya, OTW 1.200. Menurut saya sih nggak menarik BRPT. Kalau saya sih tidak tertarik buat masuk ya. Sekarang ini nyari saham yang uptrend tuh susah gitu ya. Kalau ngarepin pantulan kebanyakan tidak mantul karena IISG-nya tidak align gitu ya, tidak mendukung gitu. Apalagi nih IISG berat ya kak, banyak apa ini tadi? Mantan kepala BGN jadi tersangka. Emang udah jadi tersangka? Tadi sih saya tak baca terakhir di ini Kejagung gitu kan. Pagi-pagi diganti, terus apalah di ini Kejagung bla bla gitu. Terus nggak tahu apa udah jadi tersangka, saya belum baca lagi deh. ISG bisa turun ke 5.400 kakak, bisa lah wong saya bilang ke 4.500 support selanjutnya. Gimana 5.400 ya. Oke, jadi begitulah. Makanya jangan agresif dulu ke market. Sholat woi bubar asik. Analisa fundamental atau teknikal apapun untuk waktu sekarang nggak berlaku. Nggak juga kak. Ini aku mau upload juga nih VT tentang ini nih. Jadi gini, kita sering anggap kayak analisa teknikal gitu ya, itu cuma buat kayak nyari cuan. Sebenarnya nggak juga. Kamu bisa dari analisa teknikal itu bisa tahu juga saham-saham apa yang harus dihindari. Misalnya Konglo sekarang gitu kan ya, DSSA, BRPT mungkin yang tadi aku bilang gitu loh. Jadi kalau kita analisa toh keputusannya wah ini jelek nih gue nggak usah beli, itu kan hasil dari analisa juga. Dan keputusan kita untuk tidak membeli saham tersebut memang nggak ngasih cuan, tapi kan menyelamatkan kita, jadi nggak perlu rugi kan gitu loh, nggak perlu rugi ARB berjilid-jilid dan segala macam gitu loh. Jadi kalau menurut saya gitu ya, nggak ada alasan kita bilang analisa apapun misalnya nggak bisa dilakukan, nggak, karena kalau kita analisa aja hasilnya kadang tetap harus ada money management kan, selalu ada kemungkinan analisa kita salah gitu kan, apalagi kalau nggak analisa gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu nggak ya, saya kurang setuju lah dengan statement seperti itu gitu, karena kalau nggak analisa terus gimana gitu kan. Nanti misalnya kita tahu market membaik gitu, dari mana kita tahu kan, harus analisa kan, kita lihat gitu. Jadi analisa bagus kan bukan berarti saya kalau milih saham A terus naik TP gitu terus berarti itu bagus, kan nggak mesti begitu juga gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita tahu saham yang harus dihindari itu juga banyak menyelamatkan portofolio kita. Kak, ini Wowo dan Purba masih nyuruh serok. Emang Wowo nyuruh serok? Bukannya dia bilang ini yang penting harga pangan stabil ya? Aduh, ini stres nggak ngelihat komen-komen tuh stres, komen-komen para pejabat. Mau masuk saham Indonesia lagi krisis, bahasa banget asik. Saham gue yang ikut Banggi belum kesenggol stop lossnya. Kak Miracle ya. Pegangan kuat-kuat kalau besok dolar 18.000. Iya nih udah tinggal nyampe nya doang. Nih kita ngomong jangan-jangan udah nyampe nih. Dia naik-naik sendiri gitu kan, dolarnya udah kayak saya kadang udah jam 6 guys. Kayak kadang saya merasa tidak terkontrol rupiah kita ini rekor terburuk loh. Terburuk sepanjang sejarah NKRI ini berdiri, gila.
Ternyata kita mengalami hidup di fase seperti ini, teman-teman. Suatu hari kita akan menceritakan ini kepada anak cucu kita. Aduh, UVCR ini termasuk saham gorengan. Gimana kak? Nggak tahu deh nih UVCR. Kayaknya kemarin ada lumayan deh UVCR. Nunggu apa ya? Nih terakhir nih kita analisa nih UVCR. Bulanan mana bulanan? Di atas gitu ya. Oke, resisten bulanan. Tar. Kalau saya sih nyalinya nggak nyampe kak, beli di atas ini ya. ISG-nya kayak begini. Terus terang saya nyalinya nggak nyampe. Paling nunggu ini nih. Jadi yang ungu ini itu tuh support bulanan. Ya, nih yang ungu nih. Jadi mungkin aku nunggu kayak di support ini biar koreksinya tuh rada tajam gitu, turun ke bawah. Itu berapa tuh? 170-an, 180 lah, 190 sekitar itu ya. Kalau di atas 226 gitu sih terus terang saya takut. Sebenarnya kalau ISG-nya lagi optimis nih kayak begini saya berani nih saut nih, ambil nih. Ya, tapi ISG-nya kayak sekarang terus terang sih nyali saya tak sampai. Nyaliku tak sampai ya sih kan. PACK bagus nggak kak? Enggak ya, PACK ini likuiditasnya jelek nih ya. Likuiditasnya jelek. Ini kalau likuiditas kayak gini nih biasanya ya cenderung bermasalah lah gitu. Kalau saya sih takut di masa market yang lagi kayak begini beli saham yang likuiditasnya jelek. Oke, jadi hindari aja kalau aku. Dolar 18.000 gini amat ya. Emas pada naik, kenapa emitennya pada turun Mbak Anggi? Karena ada kebijakan satu pintu kak. Ya, jadi itu kan berpengaruh sama ekspor-ekspor gitulah gitu loh. Jadi semua yang berbau energi terus basic material itu terpengaruh yang satu pintu bla 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 itu. Jadi tadinya udah pada bagus terus jadi junam semua. Saya sendiri lagi kesel ya. Karena kemarin portofolio saya fokus di teknologi fokus di energi kan, terus akhirnya jadi kayak begini gara-gara kebijakan lokal. Kan saya fokus di energi kan pertimbangannya regional kan karena lagi perang gitu. Saya pikir ini pasti bakal bagus lah, oilnya mahal gitu kan. Sekarang pada tepar semua gara-gara kebijakan lokal gitu ya. Yang lain mah tetap benar, oilnya mah pada berjaya, yang perusahaan-perusahaan oil yang lain pada baik-baik aja tuh. Kita doang yang begini nasibnya ya. Nasib NKRI. Apalagi nih, apakah seperti zaman Covid OTW? Kita zaman Covid tuh ISG-nya 4.500. Ini 6.000 sudah jebol ya, kita menuju 5.000 terus 4.500 dengan sangat menyesal. Makanya jangan agresif dulu, saya udah bilang tadi kan. Ntar ada story lagi kak, 3-5 tahun ke depan andaikan pada serok sekarang udah jadi berapa tuh duit. Tergantung serok apa ya. Bakal syukuran nggak ya? Udahlah ya, kita sudah jam 6. Kita bubar dulu teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya curhat hari ini gitu ya. Yes, jebol 6.000 ya. Anyway, buat teman-teman yang mau belajar technical analysis dan money management bisa ikut kelas aku nih ya. Kelasnya ada sistemnya pakai video jadi bisa diulang-ulang. Tapi ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR. Oke, terus abis gitu apa lagi? Habis gitu ini kelasnya 3 bulan. Terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus apa lagi? Udah itu aja, oke? Ini kelasnya buat ngajarin kakak analisa, jadi nggak ada kayak rekomen khusus. Kalau rekomen biasanya aku share di channel biru ini, masuknya dari profil TikTok aku. Di channel biru ini perpanjangan dari kita live gini lah ya tiap hari gitu. Jadi aku share portofolio publik aku di sini, aku share juga ini kalau ada yang bagus saham aku share di sini juga, oke? Jadi ya sekalian gosip-gosip ya. Kalau kayak kita live ini juga ada replaynya di YouTube aku, nanti aku share juga linknya di channel ini ya. Jadi ditunggu di channel biru. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi besok. Bye bye.